Kegagalan Fabio Quartararo dalam melakoni persaingan pada paruh kedua kejuaraan MotoGP 2022 merupakan kesalahan dari Yamaha. Yamaha telah mengakui bahwa Fabio Quartararo tampil tak konsisten di paruh kedua karena masalah motor YZR-M1. Salah satu faktor yang menyebabkan Fabio Quartararo gagal bersaing adalah sisi kecepatan motor yang kurang bertenaga. Hal ini menjadi peluang untuk Ducati lewat Francesco Bagnaia yang akhirnya merebut puncak klasemen dari Quartararo. Posisinya juga berjarak 23 poin dari Bagnaia yang kemungkinan besar menjadi juara pada MotoGP Valencia 2022. Sedangkan kesempatan El Diablo dalam merebut puncak klasemen lagi dari Bagnaia sangat kecil sekali. Pasalnya, dia harus meraih kemenangan dengan posisi Bagnaia harus finish di urutan ke-15 atau berada di luar zona poin. Selain itu, pasukan Ducati dengan 8 pembalap di grid kemungkinan akan menjadi penghalang pembalap asal Prancis tersebut. Managing Director Yamaha Lin Jarvis lalu menyebutkan kelayakan mesin M1 pada musim ini menjadi kesalahan tim saat ini. Masalah teknis seperti ini membuat Quartararo tak bisa mengandalkan kecepatan dari YZR M1. Kami memiliki masalah reliability dengan mesin yang seharusnya kami perkenalkan pada tahun 2022 dan yang kami kembangkan selama tahun 2021. Itulah sebabnya kami tidak dapat melakukan homologasi. Tidak ada gunanya menggunakan motor yang lebih bertenaga jika tidak bisa diandalkan, jelas Jarvis. Namun berbeda dengan Jarvis, Julian Simon melakukan analisis data tim Yamaha, menilai dorongan besar untuk mengendarai Yamaha YZR M1 justru jadi bumerang bagi Fabio Quartararo. Juara bertahan MotoGP itu malah jadi sering celaka. Simon mengaku prihatin dengan jebloknya rapor Quartararo selama akhir musim 2022 ini. Bagian kedua kejuaraan dunia selalu sangat sulit dikelola, terutama untuk pembalap sekelas Quartararo. Dari Yamaha kami mengharapkan perkembangan seperti hujan di bulan Mei, kata Simon. Dia harus berkendara hingga batas dan pada akhirnya itu justru yang membuat melakukan beberapa kesalahan. Untuk itu kami harus menambah bahwa Ducati sangat kuat dan bukan hanya Pecco. Mereka semua di sana dan itu memaksa Anda untuk mengambil resiko. Juara dunia 125cc 2009 itu mengapresiasi penampilan luar biasa Quartararo di MotoGP Malaysia. El Diablo memulai dari grid ke-12 dan mampu finish di podium ketiga. Di Sepang, Quartararo menunjukkan kalau dia adalah seorang juara dunia, ucap Simon. Yamaha Factory Racing juga mendapatkan kejutan dari Franco Morbidelli. Pembalap yang dipromosikan dari RNF Racing itu mampu menyelesaikan balapan di urutan ke-10, padahal melakoni double long lap penalty. Rapor ini lebih kedua setelah peringkat ke-7 di Mandalika. Sayangnya, ia sangat ceroboh menabrak Alex Espargaro di lap terakhir. Penalti 3 detik membuatnya turun ke P11. Franco datang dalam kondisi cedera. Dia pembalap yang sangat analitis. Dia sangat berbeda dari Fabio dan dia selalu mencoba berbagai hal. Di Malaysia, kami katakan kepadanya bahwa dia harus keluar dengan motor standar dan jangan menyentuh apapun, menjadi fokus dan memberikan versi terbaik dirinya, Simon menandaskan. Mantan pelatih Maverick Viñales itu juga mengeluhkan bahwa elektronik dan paket aerodinamika yang kini seolah sangat dipuja dalam MotoGP. Paolo Ciabatti menekankan rider Ducati harus memenangi seri pamungkas MotoGP Valencia, siapapun penunggang Desmose di GP. Francesco Bagnaia diambang gelar juara dunia pembalap. Jika sukses merengkuh titel, maka memastikan Triple Crown sah diklaim pabrikan Borgo Panigale usai menyegel gelar konstruktor dan tim pada musim ini. Dengan keunggulan jauh 23 poin, Pecco hanya butuh finish P14. Sebaliknya, sang rival Fabio Quartararo harus memenangi balapan. Namun itu takkan mudah lantaran mustahil rasanya Bagnaia berada di luar 5 atau 10 besar. Meski saat ini Bagnaia menjadi pemuncak klasemen dengan 258 poin atau unggul 23 poin dari Fabio Quartararo yang baru mengumpulkan 235 poin. Ternyata masih ada beberapa pihak yang menilai bahwa apa yang diperoleh oleh Bagnaia saat ini berkat bantuan dari pembalap Ducati lainnya.
Misalnya pada seri terakhir yang digelar di sirkuit Sepang Malaysia pada Minggu 23 Oktober lalu, di mana banyak pihak yang menilai bahwa Inia Bastianini tidak berani berduel dengan Bagnaia untuk memperebutkan gelar. Padahal usai balapan, Bastianini sudah mengonfirmasi bahwa dirinya memang tidak bisa menyalip Bagnaia karena mengalami masalah dengan motornya. Dengan demikian, bukan posisi finish Bagnaia yang menjadi topik pembahasan, melainkan tim order. Jelang berakhirnya kejuaraan dunia MotoGP 2022, tak sedikit pihak memprediksi skuad Bolonya bakal menerapkannya di Valencia. Yang pasti masih ada ketegangan, tetapi pada akhirnya akan ada konstruktor order, kata Siabati kepada MotoGP.com. Ducati harus menang di Valencia, terlepas dari siapa pembalapnya. Karena jika Ducati menang, maka Fabio, bahkan jika dia di urutan kedua, dia tidak bisa menjadi juara dunia. Semua orang berbicara tentang tim order. Jadi balapan berikutnya kami bisa mengatakan ada perintah, pembalap Ducati harus menang, terlepas dari siapa dia. Ducati telah menuai kesuksesan mengamankan titel tim dan konstruktor dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tim berpuasa sangat lama untuk memperebutkan gelar juara dunia pembalap. Kali ini terakhir adalah Casey Stoner musim 2007 silam. Semua orang tahu bahwa kami kehilangan titel pembalap sejak 15 tahun lalu, dan tahun ini yang paling dekat kami untuk memenanginya, yang merupakan waktu yang lama. Karena itulah kesuksesan Pecco di MotoGP Valencia bakal menjadi momen terpenting bagi Ducati. Sebab itu membuktikan kerja keras pabrikan Borgo Panigale membangun motor kompetitif akhirnya dapat terbayar lunas. Kami menang 7 balapan, ditambah 1 Jack Miller dan 4 Inia Bastianini. Saya kira ini adalah hasil terbaik yang pernah ada dalam sejarah Ducati di MotoGP, tuturnya. Begitu banyak pole position, begitu banyak podium, dan begitu banyak start front row. Jadi itu sangat bagus. Itu membuktikan bahwa insinyur di Bolonya telah bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang fantastis. Sekarang kami mendekati akhir dan kami sangat dekat dengan mendapatkan gelar juara dunia pembalap. MotoGP Valencia 2022 akan menjadi salah satu balapan terpenting bagi Bagnaia musim ini karena menjadi penentuan siapa yang berhak menjadi juara dunia. Pembalap Repsol Honda Marc Marquez dinilai telah sadar dirinya tidak akan mampu tampil kompetitif pada sesi balapan MotoGP Malaysia 2022. Pembalap yang akrab disapa The Baby Alien itu membuktikan omongannya benar bahwa posisi yang pantas untuknya di MotoGP Malaysia adalah ke-7 atau ke-8. Para pembalap kelas utama termasuk Marc Marquez telah merampungkan seri ke-19 MotoGP 2022 yang diadakan di sirkuit Sepang Malaysia akhir pekan kemarin. Dalam sesi balapan GP Malaysia tersebut, kans besar untuk merebut podium dimiliki Marc Marquez lantaran menempati start dari urutan ketiga. Akan tetapi, Marc Marquez kehilangan momentum tersebut lantaran kinerja motor RC213V yang kurang mumpuni dan akhirnya harus finish di urutan ke-7. Hasil ini membuat Baby Alien belum berhasil melanjutkan tren apiknya saat finish di urutan kedua pada balapan sebelumnya di Phillip Island, Australia. Marquez memulai balapan di Sepang dari grid ketiga. Ia mampu mempertahankan posisinya di zona podium setelah dikepung para pembalap Ducati. Setelah disalip Francesco Bagnaia, ia makin kedodoran sehingga tertahan di peringkat ke-6. Pada lap terakhir, juara dunia MotoGP 6 kali itu mundur lagi usai Jack Miller mengambil alih posisi tersebut. Selepas balapan, rider Spanyol mengungkapkan tak terlalu kecewa dengan rapornya kali ini. Sulit melawan Ducati dari sisi kecepatan. Ia dan Pecco yang memenangi sesi itu terpaut 14 detik. Saya tidak bercanda, kemarin mengatakan peringkat ke-7 bagus dan hasil ini merupakan hadiah. Seperti itu yang terjadi, kami sangat jauh dari pemenang dalam detik. Pada akhirnya itu Anda lihat. Ia menjelaskan. Kami telah mencoba, saya mulai panas untuk mengikuti mereka di depan. Saya melakukan lap bagus tapi terlalu mengonsumsi ban dan pada akhir balapan, saya membayar untuk itu. Ketika Anda tak punya kecepatan, Anda tidak bisa mengelola ban.
Seperti yang diketahui, sejak awal Marquez mengingatkan agar tim tidak menaruh ekspektasi tinggi. Pasalnya, Sepang membuatnya menderita karena gaya balapnya kurang cocok. Saya tahu sirkuit ini merupakan yang paling buruk untuk gaya balap saya dan juga motor. Tapi mesin kuat di trek lurus, Anda tak bisa berbuat apa-apa. Secara fisik, saya merasa cukup baik. Ketika Anda menderita dan bertarung dengan motor, Anda menjadi lebih lelah dan lap keempat atau kelima sudah meledak di dalam helm. Itu tidak bagus. Jadi saya memutuskan untuk sedikit tenang. Saya lebih menderita daripada di Jepang. Sirkuit ini membutuhkan kekuatan, tapi itu belum sampai batasnya. Batasnya di tempat lain. Rider 29 tahun tersebut mengungkapkan masih ragu bisa menutup musim ini dengan kemenangan di MotoGP Valencia pada seri penutup, namun ia berharap bisa meraih podium. Sekarang saya harap membuat langkah kecil lagi dalam 2 pekan terakhir di Valencia, seperti yang saya lakukan setelah Buriram. Saya kira di Valencia kami dapat tampil lebih baik daripada di sini. Saya harap tidak mengatakan apapun tentang berjuang untuk menang. Kami akan lihat bagaimana akhir pekan di Valencia. Itu adalah sirkuit yang saya sukai, tapi ada para pembalap yang akan sangat kencang. Pungkas Marc Marquez.